Martin. Kuwi akan kuwi iki. Iki lho tumpul. Tapi paling dikenekne gur kering kok. Lah iki kan kering. Barang, Mbak. Ojo takon jenengku nek kan Salitri lek rakon mati nang tangan. Maju kan aku ora di. Kowe wis mlebet pacarku lonte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan TRS Voice. Teman-teman, di era digital ini, misalnya ada pagelaran wayang itu yang melihatkan dari tempat atau TKP, kemudian juga ada yang melihat di media sosial. Tentunya fenomena yang terjadi sekarang yang melihat di media sosial itu tidak cukup melihat saja, tetapi juga berpendapat dan bahkan memberikan masukan-masukan. Ya, sebaiknya jangan pakai ini, sebaiknya jangan pakai itu, sebaiknya pakailah itu yang terbaik. Ini kurang meriah, ini kurang bagus, ini terlalu over, dan lain sebagainya. Teman-teman memahami seperti itu, tentunya sebenarnya kita ini kan yang paling paham adalah yang mempunyai grup senimannya sendiri dikala mengcasting, memilih siapakah pemeriah atau yang nanti akan membantu melancarkan daripada pentas tersebut. Ya, perlu saya jelaskan teman-teman ya. Sebelum saya jelaskan, tentunya ini ada pendapat dari subscriber dari netizen ya. Kita baca dulu, kemudian nanti kita mengulas atau diskusi panjang lebar tentang hal-hal yang kaitannya dengan pemeriah atau bintang tamu yang sering diperguncingkan di media sosial dikala menonton pagelaran wayang kulit. Ini dari Lili Indrawati. Mbak Birgita jangan over, nanti tambah kelihatan membosankan. Kalau guyonannya yang maton, sesuatu yang over tidak baik, malah jelek jadinya, dilihat risih. Luar biasa ini ya pengamatannya Mbak Lili ini ya. Kemudian nanti kita bahas tentang masalah over, biar persepsi kita sama ya teman-teman, biar persepsi kita sama. Kemudian kita bacakan dulu yang berikutnya dari Mbak Tati Sumiarsih. Nek ora gatelen Birgita karo dalangi, sinden liyane wis do mulih, tapi Birgita sik nunggu nih dalangi. Ya seperti itu. Luar biasa juga ini Mbak Tati, ini juga jeli sekali ya. Dan Mbak Tati ini saya melihat-lihat YouTube tentang Mbak Birgita tuh selalu hadir ya. Selalu hadir ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Tati itu memang punya tujuan positif ya. Punya tujuan positif. Tapi seandainya pun pendapatnya dikemas agak halus sedikit, nggak apa-apa. Kalau sama-sama wanita kan, kalau dibaca juga kasihan ya. Cuman nggak tahu Mbak Tati ini laki-laki atau perempuan, masalahnya seperti itu. Oke, tidak penting teman-teman, soalnya marilah kita bahas ya. Kita ini diskusi biar pemahaman kita minimal ada satu pemahaman yang sama gitu ya. Sebelum mengulas dua komentar tadi teman-teman, bahwa kalau misalnya wayang ya, wayang itu mau tampil di job orang, tentunya setelah wayangnya jadi, oke, tanggal sekian bisa, kemudian tuan rumahnya apa perlu cukup grup dari wayang tersebut atau perlu pemeriah tambahan bintang tamu. Tentunya kalau perlu tambahan bintang tamu kan mesti ada diskusi. Mungkin tuan rumah punya pandangan siapa ya. Kalau mintanya Mbak Birgita dan Mbak Birgita bisa, oke. Kalau mintanya Mbak Prigel dan Mbak Prigel bisa, oke. Mintanya Mbak Lintang Kairo bisa, oke, sudah bisa. Kemudian budgetnya, oh ternyata yang ini budgetnya terlalu ketinggian, dicarikan yang lain, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kemudian seorang dalang sendiri, tentunya manajer dalangnya itu pasti punya skala prioritas, punya trik. Oh kalau di sini yang pantas bintangnya ini, kalau di sini pantasnya bintangnya ini, kalau tidak bisa baru itu. Jadi
dikala memilih Mbak Prigel tentu juga sudah melalui banyak pertimbangan. Memilih Lintang Kairo juga banyak pertimbangan. Jika memilih Mbak Birgita tentunya juga ada pertimbangan, karena sementara ini karena Mbak Birgita itu banyak di perhatian disoroti, justru malah senang, oh iya ya Mbak Birgita saja, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau namanya bintang pemeriah tentunya karakternya berbeda, karakternya tidak akan sama ya, makanya kan tanggal ini, pilih yang karakter seperti ini biar tidak bosan. Besok kita mengambil dari Solo karena minta alusan. Besok kita minta Mbak Niken Salindri karena memang diminta dan budgetnya juga cukup. Seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang seperti misalnya Pak Cahyo bahkan tidak menggunakan bintang tamu sama sekali, hanya sinden-sindennya sendiri. Tapi kalau menggunakan pemeriah tentunya itu juga atas permintaan daripada yang punya rumah, karena hitung-hitungannya selain ya tuan rumah minta, tentunya juga budgetnya cukup. Itulah teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Tidak jauh, karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi ya semacam tim kreatif gitu loh di dalam satu grup wayang. Oke. Biar lengkap yang saya jelaskan teman-teman, jadi dikala berdiskusi dengan yang nanggap itu tentunya kan seorang dalang yang lebih tahu, seorang tim kreatif yang lebih tahu. Pak, kalau di sini mintanya apa? Ini cocok Pak, cocok karena ya situasinya seperti itu. Kalau memang dalang menganggap tidak cocok, memberikan masukan. Kalau di sini yang cocok kok ini, karena 1, 2, 3 kali sudah ini, nanti biar tidak bosan. Akhirnya oke. Ya, seperti itu. Jadi permintaan tuan rumah itu juga tidak saklek, tentunya tetap yang paling tahu adalah dalangnya. Jadi tapi kalau tuan rumah sudah meminta ini ya sudah, kan bisa ya selesai, bisa seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita mulai membahas tentang pendapat satu, yang satu over, yang satu gatelen. Yang satu tadi dari Mbak Lili itu pentas over, satu dari Mbak Titik Sumiati yang selalu komen di mana-mana, memburu channel-channel yang ada pentasnya Mazda dengan si Mbak Birgita yang sekarang lagi ngetren ya. Pengertian over menurut saya itu, over itu kan lebih ya, berlebihan ya. Sesuatu yang berlebihan kan akhirnya juga tidak enak makan, terlalu banyak itu over. Kemudian kalau gelas diberi air yang berlebihan akhirnya tumpah, itu over. Kemudian Mbak Lili tadi mengatakan over itu parameternya apa? Parameter itu ukurannya apa gitu loh ya. Jadi maaf, ini diskusi saja ya, kalau saya salah ya minta maaf ya. Artinya kan kalau misalnya Mbak Birgita yang dikatakan over itu, menurut saya loh ya, ini menurut saya, karena di lokasi itu seneng, penonton itu seneng gitu loh. Dan ya ada pendapat dari Mbak Rizky Ahmad tadi bahwa itu guyonan seusia. Itu saya seneng, kita dapat masukan ya. Dan yang jelas kan tidak tidak menyalahi norma itu loh ya. Tentunya nanti kalau memang Mbak Birgita seperti itu, kemudian nanti biar ganti suasana, ganti yang lain. Seperti itu akhirnya bahwa pentasnya itu menjadi berwarna seperti itu loh ya. Jadi Mbak Lili pengertian over itu ya relatif ya. Menurut penjenengan seperti itu. Mudah-mudahan penjenengan itu dalam menyampaikan itu sudah menggunakan satu wawasan akademis. Ini over, ini tidak, ini cukup, dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau namanya gatelen ini luar biasa ya. Monggo saja itu pendapat. Misalnya seperti ini teman-teman, saya beri contoh, saya dikala meliput Niken Salindri ya. Ini video saya sendiri, saya meliput sendiri, contohnya seperti ini. Ini kategori seperti apa, biar kita itu punya perbandingan gitu loh ya. Kalau saya menghormati selama ini yang pentas di wayang manapun itu menurut saya bagus sih, baik di Mas Akbar, di Pak Cahyo, di Mas Kangko, pentas Niken Salindri, itu menurut saya masih dalam koridor kewajaran, tidak over ya. Singarannya over confident. Kita beri contoh seperti ini ya teman-teman, ini asli video yang saya liput sendiri.
Maksudmu piye? Nek kene ora calon bojomu kowe ngrakon lumi iki piye maksudmu? Dadi seneng karo aku, nyapa. Lah kowe nek seneng karo aku apa kok arep ajar biar saiki aku bojak tunangan iki piye maksudmu? Oke, Sik lagi. maksudmu apa? Hah? Kok saksi. Naomi. Kalau anaknya katrok. Saya tegas, bagi orang lain tegas, menyelesaikan masalah. Rusak. Alasanmu apa? Aku itu. Alasanmu apa kok Naomi? Kowe apa tahu jajan Umi? Ya makanya. Itu tadi fragmen Mbak Umi Hafifah ya dengan temannya di Kepanjen. Itu setelah pentasnya Mas Akbar di SMK 2 Nganjuk, kemudian pentas Pak Cahyo. Ini saya meliput langsung teman-teman. Akhirnya seperti ini, karena ini video saya berani, mungkin akan dikomplain orang gitu loh. Makanya suatu hari saya juga pengen meliput siapa saja, kalau mungkin dekat saya bisa menjangkau ya teman-teman. Akhirnya kalau Anda mau mengatakan over atau tidak, harus ada bandingannya. Seperti tadi, itu kategori seperti apa? Kalau menurut saya ya itu namanya hiburan, ya bagus-bagus saja. Ya namanya hiburan di panggung itu ya wis pokoknya kan biar menarik ya. Yang penting kan tidak sampai berlebihan, sampai melanggar etika, melanggar attitude ya, melanggar kepatutan. Kemudian coba kita lihat dikala ini Mbak Niken Salindri dengan Birgita ya. Kita lihat ya teman-teman. Angin aku diajak karo Umi, kowe milih ndi? Aji, kudu salah siji. Sampai Coba sampe kowe. Kok Kaitan betul langsung sebutan jenenge. Siji, loro, telu. kabeh Pak. Jenenge salah siji. Ayo. Ji, ro. Umi ya. Umi. Mergane Ayumi. Nggih. Insyaallah. Lah ngono pendapatku lan pendapatku padha pancen yo ngono. Ya bapake dhewe ya koclok. Oke, terima kasih untuk Jaceng dan juga Mbak Umi dan juga Mas Julo. Birgita sing pancare gandeng karo Niken Salindri. Oleh apa ekspresi? Ken, apa? Kowe tak anggap adik kowe iki. Lah kowe lho ora tak anggap kakak. Kowe tak anggap adik. Tak jaki riwari-riwi. Dene sapa wong sing bayar ikan aku ae. Iki kowe iki aku nesu lho kan. Aku nesu ora. Aku nesu iki. Aku nesu kowe tak anggap adik kowe malah tindakan karo pacarku. Pacarmu sumbing no. Aku ning Solo. Pacar sing ndi? Pacarmu ki akeh lho. Oh, biar. Sing ndi yo? Masuk kan sing kae lho kan. Masuk kan sing kae lho kan. Sing ndi? Sing dalang apa sing ndi? Pacarku mantanku dalang kabeh aku yo bingung iki kan. Kok malah pamer piye kowe? Kowe tak anggap adik. Dapat tutup. Kowe tak anggap adik kan. Saben pacarku. Bayangan kowe tak ajak dadak ning bintang tamu kan. Kowe malah tega kan. Kamu asli. Kowe buniku kan. Kowe tega kan aku kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Sekretas ki pacarmu kok. Aslinya pacarmu kok gondok kan. Aku orang gondol. Ayo sepurane ya Bayu. Kowe kirimi foto-foto seksi nang gone pacarku kan. Foto aku Bayu lah sopo. Dewe sing jalan Bayu. Kowe teko malah mbok kirimi kudune kowe nek ngerti aku Bayu mau aku kirimi kan. Ngono tak kirimi fotone seksi nang disku. Foto aku. Tak delok ning WA-ne.
pernah 500 juta nih gunanmu kan. Oke, kenapa pacarmu marah kabel? Mengatas juta, sambil dikit. Iki gayane lho kan gayane. Aku tadi murahan ini baru masaku, Mbak, mau ganti toh, Pak? Itu dibalik ya. Oh, dibalik, Balik dibalik. ya. Ya, Pacarmu selingkuh gak pernah. biasanya kue sing rambut pacarku, Pak. Nah, itu kan rebutan namanya no. Mau suka mau piye? Ya. Apa? Kowe Napa? cah wedok murahan. Malah murahan lho nyapa gak murahan? Lah kowe ngapa gak karo pacar kowe? Lah pacar gelem karo aku lho kan. Nek kenyataan lho ya, Pak. Nek kula mboten kakean ngomong, Pak. Iya langsung biasa nih. Ceng. Tadi kong. Sabar Pak, sabar Pak, sabar Pak. Wah kita mau dikatakan. Gunung jeblok tak lantai, gorong geni tak geng langi. Kuwi lagu sekti kan. Lah aku ya sepi ya wonge. Wah kita aku wedi karo kowe kan. Sabar ya Pak, perang Pak iki Pak. Pak pedang, Pak. Jenengan Pak gaji nopo? Aku ramai melu aku. Godo Pak, godo. No. Alah kecilin. Celurit lagi. Ya. Setelah Pak aku Pak. Setelah Aku tak ngasah dulu aja, Pak. Betul. Lah ora Kuliner gini kita nih. Aku radil, Pak. Ora adil. Wih, ada kuih ya. iki lho tumpul. Tapi paling dikenekne gue kering kok. Nah, ini kan kering. Barang Pak. Ojo takon jenengku nek kan Salindri lek ra kowe mati nang tangan. Maju kan aku ora di. Kowe wis mlebet pacarku lonte. Gudel, Pak. Yang nabi-nabi sing jalan sombong. Biasa aku dikatone orang ini. Nah, ini begini, bandingkan. Itulah teman-teman yang bisa kita saksikan dikala saya meliput di Desa Kepanjen ya. Satu tema dengan dua grup, masing-masing punya karakter, tentu cara menyajikannya berbeda. Tetapi tidak ada lain, tujuannya menghibur, kemudian juga memberikan edukasi kepada seorang sinden di zaman sekarang. Selain memang pinter nyanyi, juga harus pinter bermain peran, pinter melawak, dan lain sebagainya. Demikian teman-teman video saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih. Itulah teman-teman ya video saya yang saya ambil, dan itu di belakang tadi asli komentar saya di video saya yang dulu saya rilis ya. Oke, akhirnya Mbak Lili dan Mbak Tati ya. Jadi kalau kita memberikan pendapat itu tentunya harus ada pembandingnya, dan menurut saya pentas tadi kan memang bermain peran seperti itu, Mbak Niken dan Mbak Birgita seperti itu. Bahkan kalau Mbak Birgita dengan Pak Cahyo bahkan melebihi seperti itu sering, tetapi teman saya mau memberikan contoh kan tidak berani karena bukan video saya ya. Mbak Elisa dengan Pak Cahyo bahkan melebihi itu. Yang penting menurut saya selama masih dalam batas tertentu, dalam koridor tertentu, namanya guyon, keceplosan ya, seperti Mbak Niken mengatakan seperti tadi, kemudian si siapa mengatakan enak Umi itu kan yo namanya di panggung hiburan seperti itu loh teman-teman. Oke ya teman-teman, berarti saya tidak ingin menilai pendapat siapa-siapa. Saya hanya ingin memberikan satu gambaran, satu pembanding bahwa pentas di panggung wayang itu seperti itu. Nah, tidak ada tujuan lain kecuali menghibur. Ya, makanya kalau Anda berpendapat yang macam-macam itu, pikirkanlah bahwa pendapat Anda itu dinilai, ya, dilihat orang, dibaca. Nah, akhirnya seperti ini, ya. Nah, tentunya pendapat-pendapat dari Mbak Lili luar biasa, ya bagus, karena mudah-mudahan pendapat Anda itu memang dengan motivasi yang
positive thinking, juga Mbak Tati ya. Anda termasuk penggemar media sosial, jadi di mana-mana Anda itu terkenal. Jadi komentar-komentar penjenengan itu banyak sekali yang saya lihat. Jadi saya kalau tidak ngonten itu kan melihat-lihat ya, melihat-lihat video, karena memang saya juga senang gitu loh mencari hiburan. Oh, ternyata luar biasa ya. Ya banyak waktu itu loh untuk Mbak Tati ya, Mbak Tati Sumiarsih. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Tentunya tujuan saya, inilah dunia panggung hiburan, mulai dari pemilihan seorang bintang tamu, kemudian dikala pentas di atas panggung. Tentunya ya kan mesti harus dibumbui hal-hal yang menarik gitu loh, biar penonton tertawa, biar penonton tersenyum. Yang jelas semua yang saya lihat sampai sekarang, sampai pentas Pak Cahyo dengan Mbak Niken itu menurut saya masih dalam taraf kewajaran menurut saya ya. Jadi bagus gitu loh, menghibur ya. Oke teman-teman, kira-kira sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan video saya ini minimal memberikan gambaran dan ada manfaatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.